Allah Subhanahu wa taala, para hadirat, demikian juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang penting terutama bagi ibu-ibu ya. Tentang bagaimana Islam memuliakan para wanita. Tentunya negeri barat, negeri-negeri non-muslim, negeri-negeri kafir mempropagandakan bahwasanya mereka adalah negeri-negeri yang sangat memuliakan wanita dengan memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi para wanita. Sebaliknya mereka menuduh Islam adalah agama yang membelenggu wanita, menghilangkan kebebasan para wanita, dan demikian tuduhan-tuduhan banyak yang mereka lontarkan. Tentunya kita sebagai orang beriman, kita tahu itu semua tuduhan-tuduhan palsu ya, karena kita saja sebagai suami, sebagai ayah dari putri-putri kita, sebagai anak dari ibu kita, tentunya ini kebohongan besar. Justru Islam secara kasat mata telah mengajarkan bagaimana pemuliaan terhadap para wanita. Bahkan sebagian bapak-bapak saking begitu memuliakan istrinya sampai takut sama istrinya. Sampai ATM-nya yang pegang apa? Istrinya. Benar atau tidak? Benar. Tidak semua tapi banyak. Ini memuliakan apa lagi? Ini sangat memuliakan apa? Wanita ya. Tapi kalau kita bicara kenyataan bahwasanya penghinaan terhadap wanita ditinjau dari zaman jahiliyah sangat luar biasa sebelum datang Islam. Kita tahu bahwa di zaman jahiliyah wanita sangat dihinakan, tidak dikasih warisan. Bahkan kalau ada seorang meninggal kemudian istrinya, maka diserahkan kepada anaknya. Anaknya mau nikahi, anak laki-lakinya mau nikahi, atau mau dibiarin, atau mau diapain, seakan-akan warisan dari bapaknya, wanitanya. Dia sendiri tidak dapat warisan. Wanita tersebut kalau dia meninggal diwariskan kadang kepada anaknya. Belum lagi kalau kebiasaan sebagian orang Arab, kalau punya anak perempuan langsung dibunuh ya. Wa idza busyira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi minas su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussu fit turab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika diberi kabar bahwasanya anaknya yang lahir adalah perempuan, maka dia pun marah, kemudian dia malu, saking malunya dia sembunyikan anaknya dari masyarakat. Cuma dua pilihan di depan dia, dibunuh langsung ya, seketika itu pula dikubur hidup-hidup, atau ditunda. Au yumsiku ala hunin, nanti setelah umur 7 tahun atau 8 tahun dimasukkan dalam sumur kemudian ditutup hidup-hidup. Makanya dikenal dengan wa'dul banat, yaitu membunuh anak putri. Karena mereka tidak suka punya anak putri. Pertama, anak putri tidak bisa diajak untuk berperang karena orang-orang Arab jahiliyah dahulu sukanya berperang. Mereka butuh anak laki-laki untuk bisa berkuasa, berperang dan selanjutnya. Kemudian anak laki-laki digunakan untuk mencari nafkah. Perempuan hanya merepotkan bagi mereka sehingga kemudian dihinakan oleh mereka. Dan banyak bentuk-bentuk penghinaan dilakukan di zaman jahiliyah. Kemudian muncul jahiliyah modern ya, di negeri-negeri non-muslim ya, yang mereka mengaku bahwasanya mereka memberikan kemerdekaan kepada wanita dengan semerdeka-semerdekanya, namun kenyataannya wanita hanyalah sebagai bahan jualan, alat perdagangan yang digunakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya oleh para lelaki ya. Dikeluarkanlah wanita dari kesenangannya menjadi seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang dimuliakan, seorang mama yang senang mengurusi anak-anaknya, dari kebahagiaan yang kodratnya sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu, dikeluarkan kemudian dijadikan sebagai bahan jualan. Tubuhnya dijadikan bahan jualan untuk kepentingan para lelaki. Kalau kita lihat bagaimana sikap wanita disikapi di negeri-negeri kafir, sungguh mengerikan. Ya, sampai ada istilah dikatakan wanita itu seperti bis kota, siap dinaiki oleh siapa saja, siap dikendarai oleh siapa saja. Siapa yang menyentuh, silakan menyentuhnya. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Sebagian wanita dijadikan penari telanjang, jadi penari telanjang. Kemudian dikasih uang ditelanjangi, dijual dipertontonkan oleh para laki dengan
syahwat yang mungkin lebih daripada syahwat hewan, ya, ya lebih dari syahwat yang seharusnya mengerikan, kemudian menjadikan wanita sebagai bahan tontonan demi memuaskan syahwatnya. Apakah ini wanita merdeka? Ini tidak merdeka, wanita terhina. Bayangkan kalau kita punya keluarga, ya, kemudian ditonton oleh para laki, bukankah terhina? Terhina atau tidak? Terhina, kayak kita nggak bisa kasih makan, kemudian dia dijual, dipertontonkan, dikasih duit, joget-joget. Itu terjadi di sana, ya. Bahkan saya pernah di Eropa, ya, suatu kota, ya, dibilang situ ada kota tersebut, sebut namanya, saya tidak mau sebut, nanti antum ikut ke sana, ya. ada nama tempat, saya alhamdulillah tidak lewat situ, karena waktu saya ke situ dibilang, Ustaz ke situ enggak, alhamdulillah, ya. Itu saya diceritain, subhanallah, ada jalan perempuan telanjang di etalase, terbuka, orang lihat terbuka, perempuan telanjang semua. Ya. Nanti kalau masuk bayar sekian, mau dizinai bayar sekian. Kalau mau ini bayar lagi, tidak mahal-mahal, cuma beberapa, artinya tidak mahal. Subhanallah, seperti itulah dieksploitasi wanita sehingga tidak ada nilainya sama sekali. Ini di mana? Di luar negeri, di luar negeri, ya. Sana juga ada disebutkan, saya baca ini bagaimana wanita telanjang untuk mencuci mobil, jadi bayarnya lebih mahal karena ada wanita telanjang nyuci mobil, ya. Ngeri. Maksudnya terhina sehina-hinanya. Zina tersebar di sana. Zina tersebar di sana. Wanita di sana, ada yang di suatu daerah kalau sudah umur 16 tahun, 17 tahun suruh keluar dari rumah, suruh kerja. Jadi bapaknya sudah tidak mau tanggung jawab lagi untuk ngurusi kehidupannya, suruh kerja. Kalau enggak suruh bayar, ikut bayar tempat kos atau apartemen, disuruh ikut bayar. Wanita di sana kalau tidak berzina dihina, ya. Jangan wanita, laki-laki juga demikian. Saya punya kawan di Eropa, punya anak SMA, dia tanya sama saya. Kemarin saya ketemu lagi, dia hajian apa umrah saya lupa, ketemu. Anaknya itu udah SMA, belum pernah berzina, dibully sama teman-temannya. Dianggap ketinggalan zaman, tidak tahu dunia, dibully sampai dia tersiksa. Dia bilang dia mau berzina karena supaya tidak dibully oleh teman-temannya. Bayangkan. Ya, karena di sana wanita semua dizinai. Bahkan disebutkan sini bagaimana seorang lelaki dalam waktu yang sama dia berzina, bisa, artinya dia punya pasangan bisa 29 wanita. Bisa sampai belasan wanita, ya. Jadi wanita hanyalah bahan seperti yang ingin hewan yang ingin melampiaskan syahwatnya kepada wanita-wanita di sana. Akhirnya dampak dari tersebarnya zina, apa yang terjadi? Maka disebutkan saja misalnya di Amerika, ya, setiap tahun, ya, lebih dari 1 juta anak kecil digugurkan, lebih dari 1 juta tiap tahun. Kenapa? Zina tersebar, hamil, gugur, kasihan. Gimana wanita punya anak digugurkan, itu kan kasihan. Yang susah wanita tersebut. Belum lagi 60 juta orang lebih terkena penyakit seksual, ya, akibat zina, ya. Nah, ini dampak-dampak buruk dari perempuan yang eksploitasi, yang dijadikan barang dagangan oleh orang-orang kafir, ya. Kemudian juga kekerasan KDRT terhadap wanita luar biasa, banyak kekerasan KDRT, bahkan sampai pada tingkatan pembunuhan, banyak sekali. Sebut sini banyak survei dengan nomor-nomor yang mengerikan, ya. Kemudian wanita tadi dijadikan barang dagangan, ya. Sampai di Amerika, di Eropa ada restoran-restoran yang menghidangkan makanan di atas tubuh wanita telanjang, bayangkan. Kayak hewan jadi barang dagangan. Laki-laki masuk jadi kayak hewan, bayangkan, mengerikan. Jangan dibayangkan, maksud saya. Maksudnya begitukah hina wanita yang katanya negeri membuat wanita dimuliakan, enggak dimuliakan, dihinakan. Bagaimana wanita dijadikan seperti itu? Ini para wanita tadi telanjang mencuci mobil, cuci mobil harus seperti itu. Maka
Oleh karenanya memanfaatkan tubuh wanita benar-benar dijadikan bahan untuk pemasukan duit sebanyak-banyaknya oleh orang-orang kafir ya. Sekian juta, sekian miliar dolar mereka dapatkan akibat memanfaatkan telanjangnya para wanita. Dampak dari ini semua akhirnya lihat bagaimana kehidupan rumah tangga di sana. Wanita dihinakan. Kalau sudah tua, kecantikan sudah hilang, sudah kasihan. Wanita sudah umur 60, 70, sudah selesai. Tinggal sendirian, terkadang sama anjing, dan itu benar, kita lihat sendiri. Jalan berdua dengan anjing, sudah. Semua keindahan tubuhnya sudah hilang, sudah tua renta, jalan sama anjing. Dia berfoya-foya ketika masih muda, badannya dijual sekarang. Coba kalau wanita muslimah, umur 70, 75, sama anaknya, sama cucunya, sama cicitnya, luar biasa. Dimuliakan, dimuliakan. Kemudian anak-anaknya pada durhaka kalau punya anak. Sampai banyak di negara kafir mereka tidak mau nikah. Negara Eropa tidak mau nikah. Kenapa? Tidak punya anak. Terus maunya cuma kumpul kebo. Maunya zina aja, kumpul kebo, nanti pergi ke semacam Pak RW di rumah, di kampungnya, lapor, ini ada kebo saya baru, catat, nanti kalau udah bosan ganti kebo yang lain, kumpul kebo. Nggak ada mau pernikahan dengan, sehingga mereka sekarang krisis, nggak ada anak-anak, saking tidak mau punya anak karena anaknya bakalan durhaka, kasihan. Nggak ada anak berbakti sama ibu, mana? Cuma di film mereka bikin, cuma di film mereka bikin. Islam tidak demikian. Wanita sangat dimuliakan. Tapi ini sekedar mukadimah. Ya, maksud saya ini adalah kenyataan yang harus kita ketahui. Jangan sampai para wanita terkena propaganda mereka seakan-akan bahwasanya di negeri sana wanita dimuliakan. Tidak dimuliakan, yang benar dihinakan. Dihinakan. Jadi barang dagangan seperti hewan. Seperti itu untuk memuaskan syahwat setannya para lelaki di sana yang ingin berfantasi begini dan begitu. Di antara kehinaan yang mereka rasakan, akhirnya banyak wanita akhirnya dibuang. Kenapa? Laki-lakinya pada homo, perempuan udah nggak dipakai. Kemudian saking banyak homo, akhirnya pihak gereja, di antaranya mungkin paus dan yang lainnya, melegalkan apa? Pernikahan sesama lelaki. Ini bukankah ini penghinaan bagi wanita? Bukankah melegalkan pernikahan sejenis lelaki berarti menghina wanita? Menghina wanita. Seakan-akan mereka adalah jenis yang tidak dipakai lagi. Laki-laki sudah bisa puas dengan sama laki-laki. Saking banyaknya sampai pihak gereja kemudian merestui itu semua. Nah, ini bentuk-bentuk penghinaan kepada para wanita. Tapi bagaimana wanita dalam Islam? Tentu sangat berbeda. Islam mengajarkan suatu yang realistis, bahwasanya Tuhan menciptakan laki-laki dengan wanita dengan fisik yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, lelaki tidak sama dengan wanita. Maka di antara bentuk keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini definisi adil dalam Islam, wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukanlah keadilan menyamakan sesuatu yang berbeda. Ini namanya bukan adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu seorang lelaki suami diletakkan untuk mencari nafkah, wanita diletakkan untuk ngurusi rumah, itu namanya adil. Kalau wanita disuruh cari nafkah sama seperti lelaki, ini kezaliman bagi wanita. Adil itu wanita yang suruh mengandung. Kalau laki-laki disuruh mengandung, itu namanya bahlul. Jadi tidak, namanya adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi harus perhatikan definisi adil bukan menyamakan. Karena tidak semua bisa disamakan. Kalau memang berhak untuk disamakan, kita samakan. Namun tidak semua perkara bisa disamakan. Contohnya lelaki dan wanita, dua hal yang berbeda. Laki-laki diciptakan dengan fisik yang kuat. Dan tidak dengan fisik yang kuat
dengan perasaan yang tidak cepat baper. Perempuan diciptakan dengan fisik yang lemah, dengan perasaan yang mudah baper, bawah perasaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kepada para wanita. Rasulullah menyamakan para wanita seperti botol-botol yang mudah pecah, agar kita menjaga perasaannya. Ini dibutuhkan perasaan lemah lembut wanita untuk mengurus anak, menyusui anak, membimbing anak. Yang laki-laki tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Ya, tidak bisa kuat. Apa bahasa Jawa? Tidak bisa tegel ya apa? Tidak bisa apa? Tidak bisa kuat mengurusi anak-anak. Yang bisa kuat mengurusi anak siapa? Perempuan. Kenapa? Mereka punya sifat fisik yang seperti itu dengan perasaan yang seperti itu. Oleh karenanya Islam masalah lelaki dan wanita, maka ada perkara-perkara yang disamakan dan ada perkara-perkara yang dibedakan. Karena namanya keadilan adalah meletakkan suatu pada tempatnya. Masalah misalnya surga. Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Allah sebutkan lelaki muslim, wanita muslimah, lelaki mukmin, wanita mukminah, ya. Lelaki yang taat, wanita yang taat. Lelaki yang puasa, wanita yang puasa. Allah sebutkan dua-duanya berhak. Sampai Allah mengatakan lelaki yang menjaga kemaluan, wanita yang menjaga kemaluan. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wanita yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran adzim. Allah siapkan bagi mereka, lelaki maupun wanita, ampunan dan ganjaran yang besar. Allah gandengkan lelaki perempuan, sama-sama berhak untuk beramal soleh. Sama-sama berhak untuk menuntut ilmu. Sama-sama berhak untuk berbahagia. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falaunuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi beriman, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang bahagia. Baik. Jadi pada perkara yang bisa sama, enggak ada masalah. Laki punya hak untuk ilmu, perempuan juga punya hak untuk ilmu. Laki-laki berhak untuk ibadah, perempuan juga punya hak untuk apa? Ibadah. Laki-laki punya hak untuk bahagia, perempuan juga untuk bahagia. Tapi dalam perkara yang lain tidak disamakan. Dalam mencari nafkah, laki-laki yang tugas, yang berat buat laki-laki, perempuan di rumah ada tugasnya. Ya. Yang menyamakan berarti tidak menghargai wanita. Tidak menghargai wanita, ya. Karenanya Islam memuliakan wanita. Di antaranya dalam Al-Quran ada namanya surat An-Nisa. Dinamakan surat An-Nisa di antara sebab karena dalam surat tersebut Allah menyebutkan banyak hak-hak terkait wanita. Ya, mungkin hak-hak tersebut hilang ketika di zaman jahiliyah. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa banyak hak terkait warisan, terkait dipergauli dengan cara yang baik, terkait banyak hukum-hukum terkait dengan wanita disebutkan dalam surat An-Nisa. Jadi ini bentuk pemulihan Islam terhadap wanita sampai dibuat pembahasan khusus tentang wanita. Bagaimana Islam tidak memuliakan wanita? Ada namanya surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Mujadilah itu artinya apa? Wanita yang mengeluhkan suaminya kepada Nabi. Allah berfirman, "Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa zawjiha wa tashtaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma." Sungguh Allah telah mendengar seorang wanita yang berbicara dengan Nabi mengeluhkan tentang suaminya. Sungguhnya Allah mendengar pembicaraan mereka berdua. Sampai Allah turunkan ayat surat yang mana surat wanita yang sedang mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para wanita dengan cara yang baik. Allah turunkan ayat pergaulilah wanita dengan cara yang baik. Allah yang mengatakan wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fi khairan katsira. Kalau kalian benci terhadap istri kalian, bisa jadi di balik kebencian kalian Allah jadikan banyak kebaikan. Itu Allah bilang sabar. Kalau ada perangai yang buruk dari istri, sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Lelaki punya hak dan wanita juga punya hak sebagai lelaki punya hak. Ya. Maka ini semua menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap para wanita. Sekarang saya sebutkan beberapa poin lebih spesifik. Apa bentuk perhatian Islam terhadap wanita? Bagaimana memuliakan wanita? Poin yang pertama, Allah menjadikan pemuliaan terhadap wanita sebab masuk surga. Allah menjadikan perhatian terhadap wanita
merupakan sebab masuk surga, dan ini dalilnya sangat banyak. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, jadi syariat menjadikan bentuk memuliakan wanita sebab masuk surga. Dan kita tahu hidup dunia ini kita cita-citanya ingin masuk surga. Di antara cara masuk surga dengan memuliakan wanita. Contoh, memuliakan ibu misalnya. Memuliakan ibu. Ketika ada seorang minta izin untuk berjihad fisabilillah, maka Rasulullah SAW berkata, ahayyatun walidatuk, apakah ibumu masih hidup? Lelaki tersebut berkata, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kakinya, disitulah surgamu. Lazimilah kaki ibumu, disitulah surgamu. Sabda Nabi, lazimilah kaki ibumu, menunjukkan berkhidmatlah kepada ibumu, merendahkan dirimu sampai seakan-akan kau melazimi kakinya. Karena kaki posisi di bawah, yaitu ketika kau berusaha memuliakan ibumu, ya, maka kau akan masuk surga karena surgamu di situ. Maka timbullah peribahasa surga di bawah telapak kaki ibu, ya. Ini hadisnya tidak ada ini, tetapi ada hadis yang mirip seperti ini tadi yang saya sebutkan, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surgamu, ya. Menunjukkan ketundukan kepada orang tua, ya. Demikian juga dalam sebagian hadis ada seorang minta izin untuk berjihad. Rasulullah bertanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kata dia, masih Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Di antaranya adalah ibu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk berbakti sama orang tua butuh perjuangan. Sebagaimana kalau kau berjihad, kau mengorbankan waktumu, mengorbankan energimu, mengorbankan pikiranmu, mengorbankan hartamu. Maka demikian juga ketika berbakti kepada ayah dan ibu butuh pengorbanan. Dan pahalanya besar, ya. Sampai Syekh Abdul Razak kalau tidak salah pernah cerita, ada seorang non muslim masuk Islam gara-gara ada sekelompok kaum muslimin sedang berlibur di negara non muslim. Mereka bawa ibu mereka, ketika ibu mereka mau keluar dari mobil rebut-rebutan, ada yang siapin ini, ada yang siapin ini, Ini orang heran, subhanallah, ada orang tua seperti ini dimuliakan, diajak jalan-jalan, dimuliakan, rebutan untuk memuliakannya. Sementara dia mungkin bersama anjingnya. Sudah tua, terhinakan. Sampai saya pernah pergi di dua negeri kafir yang berbeda. Kebetulan saya ketemu dengan dua orang sama-sama orang muslim, satu kerabat saya, dua-duanya kerja di rumah sakit di negara yang berbeda, sama-sama negara kafir. Dua-duanya cerita, di sini banyak orang tua meninggal sendirian karena tidak ada yang ngurus. Tidak ada yang ngurus. Enggak tahu tiba-tiba badan sudah busuk karena dokternya ada kunjungan. Di sini dokter kampung kunjungan, sudah terlanjur mati. Enggak ada yang jenguk, enggak ada yang ditelepon. Itu banyak terjadi. Kemudian mereka kalau ada orang yang sakit, anaknya bawa misalnya atau bapaknya sakit, lapor sama anaknya bilang, "Jangan telepon saya kecuali sudah mati baru telepon." Maka satu hari ada kerabat saya kerja di situ jadi perawat. Ini bapak ini sekarat lagi mau mati, maka kerabat ini telepon anaknya. "Boy, nih ada bapakmu mau meninggal." Maka dia marah-marah. "Saya kan sudah bilang jangan telepon kecuali sudah mati." Subhanallah. Bukankah antum pernah baca dalam beberapa kejadian, 3 kali saya baca kisah yang sama di Indonesia. Ketika ada sebagian orang terkemuka atau orang kaya menyekolahkan anaknya di luar negeri, akhirnya anaknya malah durhaka. Bapaknya sampai mati nggak ada yang ngurus. Ibunya sakit tidak datang dikunjungi karena sibuk. Bergaul dengan anak-anak sana, maka hilang bakti kepada orang tua. Bayangkan, ibunya tidak ada lagi rasa sama ibunya. Coba dalam Islam, bagaimana ibu dihormati luar biasa. Allah jadikan surga di kaki ibu. Membangkang masuk neraka kata Allah Subhanahu wa taala. Di ajaran agama mana seperti itu kalau bukan di Islam? Bahkan bukan cuma ibu, al-khalah, bibi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-khalatu bimanzilatil Bibi kedudukannya seperti ibu. Ini dalam hal hadhanah. Kalau ada anak ibunya enggak ada, maka yang paling utama merawat adalah bibinya. Datang dalam sebagian hadis,
Ada seorang yang berbakti kepada ibunya, ibunya tidak ada, Rasulullah tanya, ada khalahmu? Ada. Ya. Kalau kita ibu sudah meninggal, hendaknya kita berbakti kepada bibi-bibi kita, saudari-saudari ibu. Bayangkan kemuliaan. Taib. Ngurus anak perempuan sebab masuk surga. Apa kata Nabi SAW? Mana betuliya minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ngurus anak perempuan tidak seperti ngurus anak laki-laki. Yang punya anak tentu ngerti. Anak perempuan lebih perasa, lebih diperhatikan, lebih dijaga. Hati-hati ada laki-laki yang buaya darat sama macam-macam lelaki yang tidak benar, dijaga. Lebih dicarikan pasangan. Ya. Saya waktu ke salah satu negeri kafir ada ketemu dengan kerabat-kerabat. Ada yang bilang, ini om lagi cari halal boy. Halal boy. Yang di sana haram boy kebanyakannya sudah pada berzina. Pingin cari halal boy. Remaja yang belum berzina untuk jadi suami. Hampir tidak ada. Semuanya di sana adanya haram boy. Semua sudah zina. Bayangkan yang belum berzina dibully. Gimana? Ngeri. Jadi ngurus anak, siapa yang ngurus anak-anak perempuan, maka anak perempuan ini akan menjadi penghalang dari api neraka jahanam. Luar biasa. Mungkin bapaknya tukang maksiat, mungkin bapaknya nakal, masuk neraka tidak jadi. Kenapa? Anak perempuannya memberi syafaat, menghalangi ayahnya dari neraka jahanam. Bayangkan mengurus anak perempuan sebab untuk masuk surga, sebab untuk selamat dari neraka jahanam. Rasulullah SAW juga bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. Siapa yang ngurusin dua anak perempuan sampai balik, maka saya dan dia seperti ini pada hari kiamat kelak. Dapat surga yang tinggi karena Rasulullah mengatakan saya dan dia datang pada hari kiamat barengan, berarti surganya tinggi. Gimana ngurus dua anak perempuan sampai balik? Bayangkan. Makanya Allah ketika menyebut tentang anak-anak, yang pertama Allah sebutkan anak perempuan. Kata Allah, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada sebagian manusia anak-anak perempuan dan Allah menganugerahkan kepada sebagian manusia anak laki-laki. Disebutkan wanita sebelum laki-laki agar diperhatikan. Agar diperhatikan. Baik. Ini terkait dengan anak perempuan. Bagaimana lagi dengan istri? Luar biasa istri. Allah menjadikan surga pada suami yang berbuat baik kepada istrinya. Allah menjadikan keterbaikan di sisi Allah pada lelaki yang terbaik bagi istrinya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku suami yang terbaik. Ya, aku suami yang terbaik bagi istriku. Maka bapak-bapak kalau ingin menjadi terbaik di sisi Allah, yaitu surganya tinggi, jadi terbaik bagi istri. Makanya di antara sifat Rasulullah SAW mencari keridhaan istrinya, ingin menyenangkan apa? Istrinya. Itu sifat dasar Nabi SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW berbuat kesalahan, menghalalkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya, sehingga Allah beri teguran. Kata Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa kau menghalalkan kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan, yaitu kau haramkan madu. Karena Nabi ketika pulang ke rumah Aisyah atau Hafsah, kemudian Nabi habis minum madu, maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kok bau enggak enak ini? Seperti bau maghafir, seperti bau tumbuhan maghafir yang baunya enggak enak. Kata Rasulullah, saya habis minum madu. Oh, ternyata bikin bau enggak enak ya. Kalau gitu saya tidak mau minum madu demi menyenangkan istri. Allah tegur. Tapi saya ingin sampaikan bahwasanya kebiasaan Nabi ingin menyenangkan apa? Istrinya. Maka seorang berusaha menyenangkan istrinya pada perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang haram maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kenapa? Kalau kita sampai menjadi terbaik bagi istri kita, kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah suami menjadi seorang suami yang kalau istrinya ditanya, "Mbak, suamimu bagaimana, Mbak?" "Suami saya
terbaik di dunia. Masya Allah. Nah, itu kalau sudah begitu surganya tinggi. Suaminya bagaimana ukhti? Masya Allah, luar biasa. Saya tidak bisa ceritakan dengan kata-kata. Subhanallah. Itu insya Allah surganya apa? Tinggi. Gimana suaminya? Masya Allah, amit-amit. Udah itu repot. Repot. Oleh karenanya, bagaimana bentuk pemuliaan syariat terhadap seorang wanita sampai Allah menjadikan keterbaikan seorang lelaki pada wanita tersebut, sikapnya terhadap wanita tersebut. Demikian juga Nabi menjadikan keimanan, tingkat iman seorang terkait dengan sikap sang laki terhadap wanita. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa wa khiyarukum linisaikum. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terbaik di antara kalian yang terbaik bagi istrinya. Iman. Kenapa bisa demikian? Karena ketika orang berbuat baik sama istrinya, itu akhlaknya yang sesungguhnya. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau mau gampar bisa, dia kalau mau zalimi bisa, tapi dia sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dia muliakan karena Allah, dia belikan karena Allah, dia temani karena Allah. Dia ajak ngobrol karena Allah. Maka bagaimana dia tidak menjadi lelaki terbaik di sisi Allah? Sadarkah kalian bapak-bapak akan hal ini? Bahwasanya menjadi suami terbaik menjadikan kita sebagai suami menjadi lelaki terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berjuang untuk jadi suami yang baik, sabar ya. Taib. Rasulullah SAW yang bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian saling berwasiat untuk berbuat baik kepada para istri. Rasul yang suruh. Rasul yang berkata ketika ada sebagian istri-istri sahabat dipukul oleh suaminya, maka mereka pun datang pergi ke rumah Nabi ngelapor. Rasulullah bersabda, laqad tafa bi ali baiti Muhammadin nisaun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Sungguh telah datang para ibu-ibu ummahat pergi ke rumah istri-istriku, mereka mengeluh tentang suami mereka, yaitu mereka pukul istri suami mereka, mukul mereka. Kata Rasulullah SAW, laisa ulaika bi khiyarikum. Sungguhnya suami-suami tersebut bukan lelaki-laki yang baik, bukan laki-laki yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, khiyarukum la yadrib. Lelaki terbaik di antara kalian tidak memukul istrinya. Padahal syariat boleh mukul, boleh membolehkan untuk mukul istri jika sudah mulai tahapan-tahapan, tapi itu bukan pilihan yang terbaik. Itu kalau sudah darurat, boleh mukul istri dengan pukulan mendidik, bukan pukulan mematikan atau melampiaskan dendam. Tidak, pukulan mendidik. Jika tidak bisa berubah, ceraikan. Kalau enggak, bersabar. Bagaimana syariat tidak memuliakan istri? Allah lah yang berfirman dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci mereka, suka ngomel misalnya, ngangkat suara misalnya, mungkin suka boros belanja, kalau kalian fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Bisa jadi kalian benci sesuatu, ternyata Allah jadikan di balik itu banyak kebaikan. Ada seorang ulama ya, punya anak yang sangat soleh. Ketika dia ditanya, dia bacakan ayat ini, wa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Artinya dia ingin sampaikan, ibu anak ini kurang ajar dalam tanda kutip, tapi saya sabar sehingga saya punya anak soleh seperti ini. Kalau saya tidak sabar, saya enggak punya anak soleh. Dia mungkin punya kekurangan, punya kelebihan yang lain. Nabi yang bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Janganlah seorang suami mukmin membenci seorang istri yang mukminah. Kalau ada perangai istri yang tidak dia sukai, dia cari-cari perangai yang baik. Dia pasti suka dari sisi yang lain. Dari mana ada syariat, agama mana yang sampai detail seperti ini? Enggak ada, kecuali di Islam. Baik. Demikian juga di antara sebab masuk surga, bagaimana syariat Islam menyuruh untuk perhatian terhadap janda.
Benar atau tidak? Benar. Rasulullah SAW mengatakan, as-sa'i 'alal armalah wal aitam awil yatim wal armalah kal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berusaha untuk berbuat baik untuk wanita janda atau dan anak yatim seperti orang berjihad fi sabilillah. Awil kal qa'im alladhi la yaftur was sha'im alladhi la yuftir. Atau seperti orang yang salat malam tidak pernah capek, atau orang yang puasa tidak pernah berbuka. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Kalau ngurusin janda, makanya semangat ngurus janda. Sampai disebutkan oleh Ibn Battal, dia mengatakan, jika kamu ingin dapat pahala jihad tanpa harus melangkahkan kakimu ke medan pertempuran, tanpa harus menaiki tungganganmu ke medan pertempuran, tanpa harus mengangkat pedang, tanpa harus melawan rasa takut, ingin dapat pahala jihad, urus janda. Kok senyum-senyum? Urus janda, biasa. Dulu ada seorang ustadz saya kenal. Ada kawan saya meninggal, kemudian ninggalin istri dan punya anak-anak yatim. Ustadz itu langsung, tidak bisa, ini kesempatan, jangan ditinggalkan. Menikahi janda dapat bonus anak yatim. Ibu jangan salah paham, ya, cuma cerita ya. Dapat janda bonus anak yatim, subhanallah. Rasulullah mengatakan siapa yang ngurus janda anak yatim seperti jihad fi sabilillah. Ternyata terlambat, sudah ada yang duluan. Subhanallah. Lama-lama berpisahlah laki-laki itu dengan sang wanita, akhirnya ketemu juga. Kalau namanya rezeki tidak akan lari. Subhanallah. Dia niat dari awal, sudah niat, saya akan, kesempatan tidak akan saya tinggalkan. Ternyata dia dapat belakangan. Ya. Makanya kalau kita, mohon maaf, kalau kita lihat tentang kisah para sahabat, tidak ada janda yang nganggur dalam tanda kutip, tidak ada. Baru meninggal suaminya, ditunggu masa idahnya selesai, langsung ada yang ngelamar. Ada yang cerai, masa idahnya habis, langsung ada yang ngelamar. Karena pahala ngurus janda. Tapi maksudnya tidak harus dinikahi, nggak harus. Tapi kalau dinikahi lebih bagus, tapi tidak semua orang bisa karena berat. Tapi maksud saya, bayangkan bagaimana syariat menjadikan pasang pahala besar untuk ngurusi janda. Dalam agama mana ada seperti ini? Ayo, dalam agama mana? Bagaimana tidak perhatian Islam terhadap para wanita, sampai janda diperhatikan. Makanya saya punya kawan ada bikin rumah janda, Masya Allah. Saya pernah datang ke rumah tersebut, Masya Allah, janda banyak sekali. Lagi janda tua-tua banyak, Masya Allah. Luar biasa ya, syariat Islam luar biasa. Taib. Kemudian juga bagaimana, ini sisi pertama, Allah menjadikan berbuat baik pada wanita sebab masuk surga, dipasang pahala yang banyak. Poin kedua, di antara bentuk syariat Islam, perhatian Islam, pemulihan Islam terhadap wanita, bagaimana Islam memperhatikan masalah hak kepemilikan wanita. Makanya dalam pernikahan ada namanya mahar. Mahar itu wajib. Allah mengatakan wa atuhunna shadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berikanlah kepada para wanita wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Shadaqatihinna nihlah. Kata Allah, berilah kepada para wanita wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah, yaitu berikanlah mahar mereka dengan kerelaan hati. Engkau kalau menikah sebut mahar, harus kau penuhi, enggak boleh. Enggak boleh kau tidak penuhi. Misalnya seorang menikah, walinya berkata, saya nikahkan engkau dengan putriku dengan mahar 1 miliar, dibayar hutang. Saya terima maharnya 1 miliar dengan dibayar apa? Hutang. Maka wajib bagi lelaki ini untuk bayar 1 miliar tersebut. Kalau dia sudah gauli, kemudian dia cerai, tetap harus bayar 1 miliar. Meskipun sudah dicerai. Hutang itu hak wanita. Mahar disebutkan, wajib ditunaikan. Kalau sudah sepakat dengan satu nominal, harus ditunaikan karena itu hukumnya wajib. Taib. Islam juga memperhatikan, misalnya masalah waris. Sebutkan waris wanita begini-begini, ada aturannya. Apakah dia sebagai ibu? Ada aturannya, entah 1/3, entah 1/6.
Atau dia sebagai anak perempuan, bisa jadi setengah, bisa jadi gabung 2/3. Atau dia sebagai saudari perempuan, atau dia sebagai apa, ada saja ya, ada hukum-hukum warisannya. Ada hukum warisannya ya. Oleh karenanya wanita dijaga masalah kepemilikannya. Kemudian juga di antara bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita, yang disuruh cari nafkah laki-laki, bukan perempuan. Tidak ada perempuan jual tubuhnya di luar, memamerkan kecantikannya supaya dibayar oleh orang seperti hewan-hewan yang ada di luar negeri. Tidak ada. Perempuan dimuliakan. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Adam, ini di antara dalil yang menakjubkan. Allah mengatakan ketika Nabi Adam di surga sama Hawa, kata Allah Subhanahu wa taala ya, tentang iblis, kata Allah, fala tukhrijannakum hina ahda adu laka wa li zawjik. Iblis ini adalah musuh bagimu hai Adam dan bagi istrimu. Adu laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dalam surah Toha, di akhir surah Toha. Maka jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga, maka kau akan sengsara. Ketika Allah mengatakan kau akan sengsara, Allah menggunakan kata ganti kedua tunggal kepada Adam. Jangan sampai kalian berdua turun ke bumi, kau yang sengsara wahai Adam. Kata para ulama, karena Adam yang diharuskan cari nafkah buat Hawa. Allah tidak mengatakan fatashqaya, maka kalian berdua yang akan sengsara. Tidak. Allah mengatakan fatashqa, kau akan sengsara wahai Adam. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena Adam yang harus sengsara, yang cari nafkah buat Hawa. Hawa di rumah. Dia putri di rumah. Permaisuri di rumah, suami yang cari nafkah. Itu dalam Islam seperti itu. Bukan wanita dieksploitasi, dipaksa cari nafkah. Suaminya ongkang-ongkang kaki, cuma ngurus burung, enggak. Suami kerja, istri yang di rumah, punya tugas mulia, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, untuk membina generasi yang mulia, berakhlak mulia. Siapa yang bisa menjalankan itu? Istri. Oleh karenanya, yang wajib mencari nafkah adalah laki-laki. Makanya dalam Islam diatur, yang wajib beri nafkah kepada wanita, suami wajib beri nafkah, nafkah lahir, nafkah batin. Nafkah lahir, sandang pangan papan harus disediakan oleh lelaki. Makan harus jelas, tergantung tradisi sang wanita. Kalau dia dari daerah yang makan 2 kali sehari, wajib bagi suami kasih makan 2 kali sehari. Paginya minum teh. Ada yang seperti itu. Kalau dari daerah yang wajib makan 3 kali sehari, wajib bagi suami untuk kasih makan 3 kali sehari. Wajib bagi laki, bukan sunnah, wajib kasih makan istrinya. Kalau istrinya sudah gemuk, berarti sudah berhasil. Wajib memberikan pakaian, pakaian keluar, pakaian di rumah, pakaian kalau ada walimah, silakan kalau punya kemampuan belikan pakaian yang wajar, bil ma'ruf. Tempat tinggal, dia punya tempat tinggal yang privasi, dia punya hak untuk tinggal sendiri, tidak digabungkan dengan keluarga suami, tidak digabungkan dengan istri yang lain, dia punya hak privasi. Ini hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, masalah keuangan. Dalam Islam diatur dengan rapi untuk menjaga hak wanita. Menjaga hak wanita ya. Terkait dengan nafkah. Jadi yang wajib cari nafkah adalah lelaki. Saya diceritakan oleh sebagian kawan di negara barat, orang barat. Kata mereka aneh di sini, saya sejak kecil di sana. Di sini aneh Ustaz. Kita itu kalau ada laki-laki pacaran sama perempuan, ini bicara nakal-nakalnya. Nanti mereka pergi ke restoran, pacaran nih. Nanti makan, laki-laki bayar sendiri, perempuan bayar sendiri. Bayangkan, belum kawin aja sudah begitu. Jadi pacaran bayar sendiri-sendiri. Bener, iya ini pacaran bayar sendiri-sendiri. Udah pacaran haram, pelit lagi. Benar, teman saya lagi tinggal di Eropa cerita. Saya dulu saat waktu kuliah di sana ada acara ulang tahun. Dia undang, silakan datang acara ulang tahun saya siapkan kue tart, kalian bawa minum sendiri-sendiri ya. Jadi mereka datang bawa minuman sendiri-sendiri, cuma dia hidangkan kue tart. Begitu. Makanya kalau ada acara makan bersama Ramadan, mereka heran, Masya Allah. Orang Islam bagi-bagi apa? Makanan. Mereka hidup sering egois sendiri. Kadang istrinya suruh bayar sendiri.
Makan restoran di sini bayar sendiri. Ini benar, nggak main-main, bayar sendiri. Islam tidak. Yang pegang ATM istrinya gimana? Sebagian suami istrinya yang pegang ATM-nya, ya sudah. Maksudnya kita dalam Islam, suami yang bertanggung jawab atas makan dan minum, nafkah lahir, istri sandang pangan papan. Ini menunjukkan Islam perhatian terhadap wanita. Kemudian di antara bentuk penjagaan poin berikutnya yaitu adanya syariat-syariat yang diletakkan oleh syariat Islam untuk menjaga wanita. Contoh syariat jilbab. Contoh syariat jilbab. Allah mengatakan, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian dan kepada putri-putri kalian, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan kepada nisa al-mu'minat, para wanita-wanita mukminat, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka julurkan jilbab mereka. Buat apa? Dzalika adana ay yu'rafna. Hal ini agar mereka diketahui, oh ini wanita muslimah, oh ini wanita berhijab. Fala yu'zain, maka mereka tidak diganggu. Kalau seorang wanita muslimah pakai baju yang rapi, terjaga, laki-laki enggak berani diganggu, apalagi rapi, tidak menor-menor, orang segan. Tapi kalau buka-bukaan dilihat oleh para laki dengan pandangan hewan, nafsu yang bergejolak, hina wanita tersebut, hina. Allah suruh pakai jilbab sehingga dia menjadi wanita yang mulia, tidak sembarang orang bisa memegangnya. Yang memegang dia harus serius, mahal, harus datang ke rumah orang tuanya, harus ngelamar, menunjukkan keseriusannya baru dikasih. Kalau di barat semuanya boleh pegang, semua colek, pakai duit selesai, bawa pulang ke rumah, dizinain, ganti laki-laki, jadi barang dagangan kayak hewan diperjualbelikan. Makanya kalau ada sebagian orang Islam ikut gaya-gaya mereka, menjadikan wanita seperti hewan. Mengerikan. Gonta-ganti pasangan jadi hina, dicampakkan. Jadi jilbab itu untuk memuliakan mereka, tidak sembarang orang boleh menyentuh, ada aturannya dalam Islam. Sehingga terjaga. Tapi di antara syariat untuk melindungi wanita, Rasulullah mengatakan la nikah illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kenapa? Walinya yang bisa melihat kemaslahatan sang wanita. Karena wanita terkadang lihat dari sisi yang menurut dia maslahat, ternyata tidak maslahat. Dia hanya melihat sisi ketampanan sang lelaki, tertarik pada lelaki ini kurang ajar misalnya. Dia hanya melihat mungkin sisi harta sang lelaki, ternyata lelaki tidak beragama. Butuh wali yang bisa melihat dengan murni untuk kebaikan sang putri. Lihat sisi akhlaknya, sisi ininya, bobot bebetnya, dilihat. Coba kalau wanita boleh nikah sendiri, kacau. Tidak dihargai, laki-laki coba nikah sendiri, bosan buang. Tapi kalau ada walinya, lelaki segan, mau macam-macam segan. Ada walinya. Mintanya dengan penuh penghormatan untuk dikasih, melamar. Sehingga wanita tidak dicampakkan. Coba kalau wanita boleh nikah tanpa laki-laki, tanpa wali, jadi nikah mut'ah. Selesai lepas. Seperti itu. Maka tidaklah ada syariat, la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Tidak lain adalah untuk menjaga kehormatan sang wanita. Di antaranya dalam pernikahan juga wanita kalau memang dia dizalimi, dia bisa menuntut untuk khulu. Boleh tidak? Boleh. Kapan wanita boleh minta nuntut khulu? Ketika suaminya tidak menunaikan hak suami, baik kebutuhan nafkah lahir maupun nafkah batin. Jika tidak dipenuhi, dia boleh minta khulu, majukan ke pengadilan, hak dia. Tidak terkekang. Kalau suaminya kurang ajar, tampar sana tampar sini, KDRT, dia boleh ngelapor untuk meminta perceraian. Suaminya dituntut, bisa. Ya, dalam Islam boleh seperti itu, boleh. Ada syariat. Ada syariat talak. Dalam sebagian agama tidak boleh ada talak. Kalau zina silakan, talak tidak boleh. Islam realistis. Kalau ternyata kehidupan rumah tangga ternyata tidak pas, bisa cerai. Mungkin dia ganti pasangan, dia bisa bahagia dengan pasangan yang lain. Sangat realistis. Karena tidak mau orang menikah tidak pasti langsung bahagia selama-lamanya. Terkadang ada masalah sehingga terjadi
perceraian. Tapi di antara syariat untuk menjaga wanita, melarang wanita untuk safar tanpa mahram. Tujuannya apa sih? Tujuannya bukan untuk mengekang wanita, tidak, tapi untuk menjaga wanita tersebut. La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masiratal yawmi wal laylah illa ma'a dhi mahram. Illa ma'aha dhu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan jarak sehari semalam, itu 70 kilo, 80 kilo, kecuali bersama mahram. Tujuannya apa? Untuk menjaga dia, sehingga dia tidak diganggu oleh lelaki hidung belang, tidak diganggu oleh lelaki buaya darat. Sebagian wanita merasa ini apa ya, peraturan kok tidak enak, mau safar sendiri. Ada yang bilang, Ustaz, saya sudah 50 tahun, siapa sih yang suka sama saya? Coba aja, kalau 50 tahun duduk, tahu-tahu ada kakek umur 70, naksir sama kau, masih muda, padahal 50. Kakeknya udah umur berapa? 70. Bagi kakek umur 70, 50 masih apa? Muda. Bayangkan seorang wanita marahan sama suaminya, pergi kabur, naik pesawat. Tahu-tahu ada laki-laki marahan sama istrinya, kemudian duduk di samping dia. Setan menggoda. Tuh. Akhirnya ngobrol. Setan bilang, ini taufik dari Allah, ketemu dengan apa? Istri orang. Padahal setan. Oleh karenanya, dengan ada safar bersama laki, kalau tidak ada yang berani ganggu dia, kalau perlu beli apa-apa, dia yang keluar di hotel, dia yang keluar laki-lakinya beli ini, sang wanita tunggu di hotel. Itu fungsinya mahram. Jadi syariat bikin ini untuk menghormati wanita, bukan untuk merendahkan wanita, bukan untuk mengekang wanita, tidak. Ini untuk menjaga wanita. Lihat sedetail ini dalam buku agama mana ada seperti ini. Maka Islam sangat memuliakan apa? Wanita. Yang terakhir mungkin berat untuk didengar, karena orang-orang bule, orang-orang barat sering mengatakan syariat poligami adalah kezaliman kepada apa? Kalau kita perhatikan ternyata Islam benar-benar memuliakan apa? Para wanita. Ini bisa dapati kalau punya suami soleh, bagaimana suami tersebut memperhatikan sang istri, mendengar keluh kesah sang istri, menemani sang istri, mengeluarkan uang dengan tanpa ragu-ragu buat sang istri, perhatian terhadap anak-anak perempuan. Itu ada di mana? Dalam Islam. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga bisa memberikan gambaran yang singkat tentang perhatian Islam terhadap pemuliaan Islam terhadap wanita. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.